Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung kembali di program Finish Weekend edisi Sabtu 19 April 2025. Kita mulai saja Finish Weekend selengkapnya bersama saya Lisa Ratnotania. Dinas Pendidikan Kepulauan Riau pada tahun 2025 ini hanya membagikan satu setel seragam gratis bagi siswa baru SMA, SMK, dan SLB sederajat. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tetap melanjutkan program seragam sekolah gratis untuk siswa baru tingkat SMA, SMK, dan SLB sederajat tahun ajaran 2025, meski hanya membagikan satu setel seragam per siswa. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Andi Agung mengatakan jumlah tersebut berkurang dari tahun sebelumnya, di mana para siswa mendapatkan 2 setel seragam gratis. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu utama pembagian seragam hanya satu jenis. Hal ini merupakan imbas dari kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah. Meski jumlah seragam yang dibagikan berkurang, Pemprov Kepri tetap menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan dengan mengalokasikan dana yang cukup besar, yakni sekitar 9 miliar rupiah. Memang agak berkurang, satu setel aja, tapi lagi kami usaha gitu. Satu setel semua siswa seperti kemarin, semuanya kan dapat semua. Anggaran sebenarnya ya. Kalau kemarin kan biasa, karena memang kita juga dalam efisiensi, ya kalau anggaran kita nanti mencukupi ya kita yang pasti ya tetap diberikan Pak ya, seragam itu ya gratis Pak. Anggaran 9 miliar rupiah tersebut akan digunakan untuk mendistribusikan seragam kepada kurang lebih 23.000 siswa baru di seluruh Kepulauan Riau. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Masyarakat yang tinggal di kawasan Jalan Cendrawasih, Kota Tanjung Pinang mengeluhkan kondisi jalan yang berlubang. Beginilah kondisi jalan di kawasan Jalan Cendrawasih, kilometer 9, Kota Tanjung Pinang yang berlubang. Bahkan sebagian jalan mengalami pengikisan akibat sering tergenang air hujan pada Sabtu 19 April 2025. Jalan yang berlubang dan bergelombang tersebut sangat membahayakan pengendara yang rutin melintas di jalan tersebut. Terlebih saat malam hari di mana jalan rusak tersebut tidak terlihat karena minimnya penerangan di area tersebut. Ketua RT setempat Eko Septiarno menjelaskan jalan tersebut sempat diperbaiki melalui proses semenisasi oleh pemerintah pada akhir tahun 2024. Namun lubang tersebut kembali muncul akibat intensitas hujan tinggi yang menyebabkan semen terkikis. Dirinya menyebut saat ini ada sekitar 5 titik lubang yang terdapat di jalan tersebut, yakni 3 diantaranya sangat membahayakan pengendara karena letaknya yang berada di tengah jalan. 4 titik itu masing-masing ada yang 5 meter, ada yang 4 meter, tergantung kondisi yang rusak. Jadi ada 4 titik, tapi yang paling parah yang di arah ke Dompak sini itu ada 3 titik, itulah yang agak parah karena memang kondisi jalannya air dari atas jalan ngumpulnya di tengah jalan karena jalannya rendah kan tengahnya. Jadi setelah seminisasi kemarin terus rusak lagi. Udah berapa banyak warga yang ngeluh ada yang jatuh terus segala macam? Kalau yang sebelum disemenisasi ya, kalau sebelum semenisasi banyak juga yang jatuh, terutama yang bukan warga sini, karena dia kan nggak tahu kondisi jalan. Nah, jadi dia main laju aja, terus dia nggak tahu kondisi jalan bahwasannya itu berlubang, jadi ya jatuh. Pernah juga laporan gitu. Sebagai Ketua RT, ia meminta kepada Dinas PUPR Tanjung Pinang untuk segera melakukan pelapisan aspal, mengingat jalan tersebut sudah berusia lebih dari puluhan tahun. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Tablik akbar penutupan MTQH ke-14 Kabupaten Bintan Timur jadi juara umum. Jangan kemana-mana, informasinya usai jeda. Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis ke-14 di Kabupaten Bintan telah selesai. Kecamatan Bintan Timur keluar sebagai juara umum.
Perhelatan Musabakoh Tilawatil Quran dan Hadis atau MTQH ke-14 tingkat Kabupaten Bintan telah selesai dilakukan pada Jumat 18 April 2025. Pada perhelatan ini, Kecamatan Bintan Timur keluar sebagai juara umum untuk kedua kalinya. Pada penutupan MTQH ini disejalankan dengan acara tablik akbar dengan menghadirkan Ustadz Abdul Somad. Tampak lokasi pelaksanaan MTQH tingkat Kabupaten Bintan yang berada di Gedung Nasional Tanjung Uban dipadati masyarakat yang antusias untuk mengikuti tablik akbar dan penutupan MTQH ke-14 tingkat Kabupaten Bintan. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan, Kori dan Koriah yang menjadi juara pada MTQH tingkat Kabupaten Bintan nantinya akan mewakili Kabupaten Bintan untuk kembali berlomba di tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang akan diselenggarakan pada bulan Mei bertempat di Kabupaten Lingga. Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan ini dapat terus kita laksanakan, dapat terus kita tingkatkan, dan kami ucapkan selamat kepada Kecamatan Bintan Timur yang meraih juara umum. Selamat kepada Kori-Koriah yang telah mengukir prestasi, dan bagi yang belum berhasil, mari kita terima dengan lapang dada, yakinlah insya Allah melalui kegiatan MTQH ke-14 ini lahir Kori-Koriah yang mewakili Kabupaten Bintan, insya Allah nanti untuk tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Bulan depan insya Allah di Kabupaten Lingga. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Peserta pelatihan kepemimpinan melalui program Bintan Young Leaders mulai aktif didampingi Bupati Bintan. Program Bintan Young Leader yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dirancang untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan generasi muda di Bintan. Para peserta yang mengikuti program pelatihan tersebut berusia 16 hingga 30 tahun yang akan diberikan pelatihan keterampilan, kepemimpinan, pengembangan diri, serta pemberdayaan untuk dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan Kabupaten Bintan. Pada prakteknya, sebanyak 20 orang pemuda tersebut akan mengikuti rangkaian kegiatan bersama Bupati Bintan. Atau Bintan Young Leader 2025 ini adalah angkatan pertama khususnya di Bintan yang diinisiasi oleh Bapak Bupati Bintan, Bapak Robi Kurniawan. Yang mana tentunya ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kami pemuda tentunya untuk meningkatkan potensi atau kemampuan kami di dalam dunia kepemimpinan, dan harapannya juga nanti kami bisa memberikan impact yang positif bagi seluruh masyarakat Bintan tentunya, dan bisa berkolaborasi antara teman-teman yang lain yang memiliki latar belakang yang berbeda dan kemampuan yang berbeda juga. Pertama sih untuk belajar ya. Yang namanya kita sebagai pelajar ya, belajar, bertugasnya belajar. Yang kedua, saya sebagai pemuda mau memajukan Bintan. Jadi bukan hanya stuck sebagai seorang pelajar yang bertugas belajar. Jadi saya mau ikut berpartisipasi di pemerintahan Bintan. Program tersebut merupakan salah satu upaya mewujudkan visi misi Bintan juara dengan membangun pemimpin muda yang tangguh dan visioner. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.